wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristianti dengan NIM 231011072 dari kelas IK 23B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu algoritma pada sistem operasi, yakni algoritma Round-Robin. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pengertian algoritma, cara kerja, kelebihan dan kekurangan, serta contoh pengerjaan algoritma tersebut. Yang pertama ada pengertian algoritma Round-Robin. Algoritma Round-Robin adalah salah satu metode penjadwalan proses dan sistem operasi yang dirancang untuk memberikan waktu CPU yang adil bagi setiap proses. Algoritma ini termasuk ke dalam kategori penjadwalan primitif, artinya proses dapat dihentikan sementara oleh sistem untuk memberikan kesempatan pada proses lain yang menunggu. Nah, selanjutnya yakni cara kerja algoritma Round-Robin. Algoritma Round-Robin adalah salah satu metode penjadwalan dalam sistem operasi yang mendistribusikan waktu eksekusi ke setiap proses secara adil dengan prinsip giliran bergantian. Ini adalah jenis algoritma primitif yang berarti proses yang sedang berjalan dapat dihentikan sementara untuk memberikan giliran pada proses lain. Berikut cara kerja algoritma Round-Robin. Yang pertama yakni tentukan quantum time. Sebelum memulai, ditentukan waktu maksimal atau quantum time yang akan diberikan ke setiap proses dalam satu giliran. Misalnya, quantum time ditetapkan 4 menit. Setiap proses hanya akan berjalan selama 4 menit dalam satu giliran. Yang kedua, antrian proses. Proses yang masuk akan dimasukkan ke dalam antrian, biasanya menggunakan struktur data FIFO atau first in first out. Proses akan dieksekusi seurutan masuk ke antrian ini. Yang ketiga yakni eksekusi dengan quantum time. Sistem akan mengambil proses pertama dalam antrian dan memberinya waktu untuk berjalan sesuai dengan quantum time. Jika proses selesai sebelum quantum time habis, maka proses keluar dari antrian dan proses berikutnya mengambil giliran. Jika proses belum selesai dalam waktu kuantum, proses ini dihentikan sementara dan dipindahkan ke posisi paling belakang antrian, memberikan kesempatan pada proses berikutnya. Nah, proses yang keempat yakni rotasi hingga semua proses selesai. Sistem akan mengulangi langkah ini atau memberikan waktu kuantum ke setiap proses sampai semua proses selesai. Proses akan terus berputar dalam antrian hingga masing-masing selesai dieksekusi. Nah, selanjutnya mengenai kelebihan algoritma Round-Robin. Yang pertama yakni adil dan merata. Round-Robin memberikan waktu secara merata ke setiap proses sehingga tidak ada proses yang terabaikan terlalu lama. Yang kedua, responsif untuk sistem interaktif. Dengan memberikan setiap proses kesempatan untuk berjalan secara bergantian, algoritma ini cocok untuk sistem yang membutuhkan respon cepat seperti sistem time sharing atau interaktif. Yang ketiga, sederhana dan mudah diimplementasikan. Round-Robin memiliki mekanisme yang relatif sederhana karena hanya menggunakan antrian FIFO, first in, first out, dan quantum time sehingga mudah dipahami dan diterapkan. Yang keempat yakni mendukung proses primitif. Jika suatu proses memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama, proses tersebut dapat dihentikan sementara dan diberikan giliran berikutnya, sehingga sistem tetap berjalan tanpa tersendat oleh satu proses besar. Adapun kekurangan dari algoritma Round-Robin ini yakni yang pertama ada lambat untuk banyak proses. Nah, jika ada banyak proses dalam antrian, setiap proses mungkin harus menunggu lama untuk mendapatkan giliran lagi, menyebabkan waktu yang meningkat. Yang kedua, efisiensi tergantung quantum time. Pemilihan quantum time sangat krusial. Jika quantum terlalu kecil, sistem akan sering melakukan context switching yang meningkatkan overhead.
Jika kuantum terlalu besar, sistem bisa menyerupai penjadwalan per scam per serve yang kurang efisien untuk proses interaktif. Nah, yang ketiga, tingkat throughput yang lebih rendah karena proses terus berpindah atau prefetch yang sebelum selesai, algoritma ini mungkin memiliki throughput yang lebih rendah dibandingkan algoritma penjadwalan lain yang lebih sederhana. Yang keempat, tidak efisien untuk proses pendek. Untuk proses yang hanya membutuhkan sedikit waktu eksekusi, round robin bisa jadi tidak optimal karena tetap harus menunggu giliran meskipun prosesnya pendek. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja algoritma round robin. Nah, di sini kita sudah menentukan quantum time-nya yaitu 4. Nah, adapun arrival time-nya yakni 0, 2, 4, 5, dan 6. Burst time yakni 4, 6, 5, 3, dan 8. Nah, di sini kita ingin mencari completing time, waiting time, juga turnover time-nya. Nah, rumus waiting time yaitu completing time dikurang arrival time dikurang burst time. Rumus turnover time yakni waiting time dan juga burst time. Nah, gimana sih cari untuk mengerjakan completing time-nya? Yakni kita menggunakan yang namanya Gantt chart. Burst time, quantum time-nya kan ada 4. Jadi, pada saat menit keempat, yang dieksekusi yang pertama yaitu P1. Nah, karena burst time P1 yakni 4, jadi P1 selesai, sampai sini selesai. Nah, selanjutnya kita eksekusi di proses kedua. P2, nah di menit ke-8. Nah, karena burst time P2 itu ada 6, jadi P2 masih ada sisanya yakni 2. Nah, selanjutnya kita ke proses ketiga. Nah, proses ketiga dari P2 ditambah dengan quantum time-nya yakni 4 ya, jadi 12. Nah, burst time dari P3 yakni 5, sedangkan quantum time-nya cuma 4, jadi sisa 1, P3 sisa 1. Nah, selanjutnya kita ke proses keempat, yakni karena cuman ada 3, jadi first dan terakhir ditambah dengan burst time-nya 3, jadi jadi sama dengan 15. Di sini 15. P4 selesai. Selanjutnya kita ke P5. P5 karena burst time-nya ada 8, sedangkan quantum time cuma 4, jadi masih sisa 4. 15 ditambah 4 sama dengan 19. Jeleknya. Nah, P5 sisa 4. Nah, tadi karena P2 belum selesai, jadi kita kembali ke P2. Menyelesaikan P2. Nah, P2 tadi sisa 2. Ditambah dengan, sedangkan quantum time-nya ada 4. Jadi, di sini 19 tambah 2, yakni 21. Nah, selanjutnya P3. P3 karena sisa 1, jadi di sini 22 P3.
Nah, mana tadi yang belum selesai, yakni ini ada P5. P5 bisa 4. Jadi di sini 22 ditambah 4 yakni 26. Nah, P1 tadi, jadi ini adalah completing time dari masing-masing proses. P1 completing time-nya yakni 4. P2 ya completing time-nya yakni 21. Completing time itu proses di Gencar yang paling selesai. Baca ini. Nah, P3 yang ini, P4 ini, dan P5. Tinggal kita masukkan ke dalam completing time-nya di sini. P1 tadi berapa? P1 4. P2 21. P3 22. P4 15 dan P5 26. Nah, selanjutnya kita ingin mencari waiting time. Adapun rumusnya yakni completed time dikurang arrival time dikurang burst time. Burst time 4 dikurang 0 dikurang 4 yakni 0. 21 dikurang 2 dikurang 6 sama dengan 13. Begitupun selanjutnya 22 dikurang 4 dikurang 5 13. 15 dikurang 5 dikurang 3 7. 26 dikurang 6 dikurang 8 sama dengan 12. Nah, selanjutnya yakni turnaround time. Turnaround time tadi rumusnya waiting time ditambah dengan burst time. Waiting time 0 ditambah 4 sama dengan 4. 4. 13 ditambah 6, 19. 13 ditambah 5, 18. 7 ditambah 3, 10. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Nah, langkah selanjutnya yakni kita mau tahu WTT-nya. WTT yakni semua proses dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah prosesnya. Selesai.